Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gesnida Yunita. Saya dosen dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknik Ilmu Komputer dan Desain, Universitas Nusa Putra. Saya mengajar di mata kuliah Estetika, Desain, dan Multikultural. Untuk kode mata kuliah itu DK22023, jumlah SKS-nya 2 SKS, semester 4, yaitu genap. Tahun akademiknya 2024-2025. Dilanjutkan dengan CPMK. CPMK kita ada CLO1 dan CLO2, CLO3 dan CLO4. Untuk CLO1, mahasiswa itu mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang hakikat, bahan, bentuk, dan juga kemampuan mengapresiasi keindahan dan seni. Untuk CLO3 dan CLO4, itu mahasiswa mampu mengaplikasikan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. CLO4-nya mampu memiliki dan mengungkapkan keindahan dan kecantikan. Mana ya anak-anak? Ini nggak ada ini ya? Kan nggak mungkin ibu latihan musik ya? Coba, numpang banget ini. Gitu ya. Sekali. Untuk deskripsi mata kuliah itu sendiri, mata kuliah ini berfokus pada kajian estetika khasanah ragam budaya di dunia dalam lingkup desain, sehingga dapat memberikan wawasan baru kepada mahasiswa terhadap fenomena pluralitas dan heterogenitas desain. Hadir tepat waktu di hari ini. Sebelum kita mulai, boleh mungkin KM-nya untuk memimpin doa. Segera disembuhkan dan dapat kembali lagi kuliah seperti semula. Oke, untuk hari ini, Ibu sebelum masuk ke mata kuliah dulu. Wah, bawa handphone kan? Silahkan kalian scan dulu ya. Dan metode pembelajaran yang saya ajarkan yaitu metode pembelajaran menggunakan pendekatan SCL, itu Student Centered Learning, berdasarkan buku panduan Kemendikbudristek tentang implementasi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Nah, itu diantaranya sebagai berikut. Biasanya saya akan memberikan diskusi kelompok, bermain peran atau simulasi, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran kolaboratif, kooperatif, berbasis proyek, berbasis masalah. Nah, seperti itu. Ada Bu Rara ya? Kalau untuk deskripsi pengalaman belajar mandirinya, kita ada 3. Ada kuis, dan kuis itu mahasiswa bisa menjawab soal-soal kuis pada setiap sesi pertemuan, di mana soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda, itu biasanya ada di Edley. Juga ada tugas diskusi. Mahasiswa menjawab soal diskusi pada setiap sesi pertemuan, di mana soal dalam bentuk esai berupa pendalaman materi dan pemecahan masalah terhadap materi yang diberikan. Lalu ada tugas proyek. Mahasiswa membuat 1 buah tugas berupa proyek dalam 1 semester terkait dengan pencapaian SCLO pada mata kuliah yang dapat dikaitkan dengan bidang penelitian dan pengabdian. Cara kita memahami realitas. Jadi setiap era memiliki paradigma estetika yang mempengaruhi ekspresi sebagai perspektif ya. Paradigma mitologis yaitu cara pandang yang menjelaskan dunia melalui mitos. Kalian tahu mitos kan? Tahu. Apa mitos itu? Ada yang tahu? Apa? Mistis gitu, black magic bisa masuk ya. Meskipun ya zaman sekarang tuh ya digantikan oleh ilmu pengetahuan, pemikiran mitologis itu masih berpengaruh dalam budaya dan cara hidup
masyarakat. Ada nggak di dalam kehidupan di lingkungan? Terus desain perhiasan dengan simbol-simbol mitologis. Kan ada perhiasan-perhiasan ya yang digunakan atau yang dijual-jual, kalian mungkin melihat di mana-mana suka ada simbol-simbol gitu. Betul? Betul. Lanjut, seperti indikator ya, indikator bobot penilaian. Indikator bobot penilaian ini ada CO1 itu kita kurang lebih sampai 55%, CO2 juga 55%, CO3 dan 4 itu di 55% juga. Untuk bobot penilaian kehadiran ada di 10%, tugas setiap sesi itu ada case base dan project base itu sekitar 20%, project base-nya 25%. Untuk kuis setiap sesi itu ada di 5%. Ujian tengah semester itu ada di 20%, serta ujian akhir semester itu di 20%, jadi total ada 100%. Rumah, sosial, sekolah, kampus, masuk ya. Kantoran. Oke. Ini, terus Buddhisme ya, pola geometris. Nah, kalau pengaruh pada desain modernnya, prinsip golden ratio. Iya, tepuk tangan dulu dong buat teman kalian ya. Keren. Ya, dari desain Vernakular berbasis budaya lokal. Jadi lebih ke budaya lokal, terus ergonominya juga dalam desain produk. Desain berbasis penelitian penggunaan pasca modern. Paradigma pasca modern menolak kebenaran tunggal dan melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Terus desain vintage group, tipografi eksperimental, David Carson, Ya. Swiss art. Oke, terus pengaruh pada desain modern itu seperti apa? Oke, keren banget kalian semuanya sudah memahami ya. Untuk sebelum kita ke perbandingan paradigma nih, walaupun kalian ini alhamdulillah di mata kuliah ini semangat dalam untuk menjelaskan materi ataupun menanggapi ya, tapi biar kita nggak pegang Nathan Rico iya ini Kosakata. berdiri, Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. mungkin lelah ya, tapi dengan ice breaking semoga membuat kalian lebih semangat lagi, bermotivasi. Untuk kriteria kita ada 5 mutu. Yang pertama itu 0 sampai 4,0 itu mutunya 0 grade E, dan ada 45 sampai 54,99 itu mutunya 1 grade D. Untuk 55 sampai 72,99 mutunya 2 grade-nya C, 73 sampai 84,99 itu mutunya 3 grade-nya B, dan terakhir 85,00 sampai 100 itu mutunya 4 dan grade A. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan untuk video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Mungkin lelah ya, tapi dengan ice breaking semoga membuat kalian lebih semangat lagi, bermotivasi untuk mengikuti perkuliahan depan. Oke. Nah, estetika digital dan virtual ya, terus ada juga biodesign dan estetika organik metodologi. Kalian metodologi apa? Research based design, cultural progress, participatory design, critical design. Nah, itu semua kan udah pada tahu ya. Kalian ada research, ada cultural props, ada participatory design, critical dan design ya. Terus juga ada pertimbangan desainer mengenali paradigma 2 ya. 2 kelompok yang tadi malam mungkin sudah Ibu kirimkan nama-namanya. Kalian bisa dibagi 2, mungkin dikasih jarak ya, kelompok 1, kelompok 2. Nanti Ibu di sana ada 6. Oke. Mungkin butuh waktu berapa lama nih? 10 menit ya? 10 menit? Oke, 10 menit silakan dikerjakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Sok, Sebenarnya dong berarti Ibu. ontologis dulu. Ya, alam dan oke. Nah, kalau dari saya ada tambahan majang Ibu juga nantinya
tapi ada kekurangan ibu cara mengajar. Nah, kalian sebutkan saja. Mungkin kita bisa saling introspeksi ya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.